Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aji memberikan saran untuk mulai aktif melakukan briefing pagi bersama timnya, dan juga afternoon briefing. Bisa saja kita melakukan hal yang sama yang Aji lakukan dulu, menyiapkan cemilan kecil tiap sorenya. Namun mengingat hal itu membutuhkan biaya, maka Aji menyarankan membuat sebuah grup di salah satu aplikasi bernama WhatsApp. Di grup ini mereka bisa menjalin komunikasi baik, dari candaan bahkan sampai hal yang serius. Setiap eksekusi yang dilakukan oleh salesman-nya di modern market wajib men-share 2 foto tiap harinya di grup, dan Aji akan memberikan hadiah 2 salesman yang rajin dan paling bagus cara pengambilan fotonya tiap minggunya saat melakukan display produk atau bahkan saat negosiasi dengan outlet untuk penetrasi produk-produknya di outlet tersebut. Ya, bukan hadiah mahal menurut Aji, cukup memberikan pulsa dengan paket data atau kuota, atau bahkan bisa saja membelikan 2 tiket nonton tiap minggunya. Nilainya kecil namun berdampak positif buat timnya. Apa tujuan para salesman set foto-foto di grup? Simpelnya, dengan sendirinya salesman akan terbiasa dan aktif dalam melakukan penetrasi ke outlet yang belum aktif, dan juga secara langsung mengajarkan salesman untuk mendisplay produk dengan ciamik di outlet sebelum ia mengambil gambar atau fotonya, karena tidak mungkin mereka set foto-foto yang amburadul, karena mengingat ini ada hadiahnya. Dan menurut Aji lagi, jangan menunjuk pemenang yang sama tiap minggunya, walaupun mungkin foto yang ia kirim masih lebih bagus eksekusinya daripada tim lainnya yang belum menjadi pemenang. Tujuannya agar semua tim kebagian hadiahnya dan menjadi sebuah motivasi buat para salesman untuk menjadi lebih baik. Ketiga, Aji menyarankan ke Vita untuk aktif melakukan coaching ke semua tim salesman under dia bergantian. Cukup di random aja dengan cara join visit dengan salesman dan mengajarkan cara menawarkan produknya ke outlet. Itulah beberapa hal yang Aji sarankan untuk Vita segera lakukan, karena sesuatu yang sukses berawal dari hal yang basic dulu. Ini nih yang memang selama ini Vita tidak pernah dikasih tahu dengan Pak Nando, kata Vita setelah mendengar semua saran Aji. Ya mungkin masing-masing leader berbeda-beda cara mendevelop ke timnya, Fit, kata Aji sambil tersenyum. Tapi beda no Pak, memang Pak Aji is the best lah, jawab Vita sambil tertawa kecil. Bisaan kamu, Fit, kata Aji. Oh iya Pak, Bapak belum ngantuk, tanya Vita kemudian. Belum sih, kenapa emangnya, tanya Aji. Baru jam 9 Pak, mau jalan-jalan dengan anak-anak yang lain dak, tanya Vita sesaat setelah melihat jam di HP-nya. Emangnya mau jalan kemana malam gini? Emangnya ada sesuatu yang menyenangkan gitu di Gorontalo? Tanya Aji tersenyum. Ada no Pak, kalau mau Vita telepon Michael dengan Jenny dulu, jawab Vita, membuat Aji sesaat berpikir lalu mengangguk. Boleh deh. Senin pagi, Aji dan Michael memutuskan hari ini untuk melakukan scanning market di kota Gorontalo, sedangkan Jenny, Aji menyuruhnya menemani Vita untuk menyelesaikan kunjungannya ke outlet-outlet modern memakai jasa rental mobil untuk mengkolek order. Banyak opportunity yang Aji dapatkan saat mengunjungi beberapa pasar tradisional, karena di Gorontalo sangat didominasi oleh produk Masako. Satu hal yang Aji tangkap dari kelemahan atau mekanisme yang diberlakukan oleh pihak perusahaan asal Jepang tersebut, sebut saja Ajinomoto, di mana semua outlet diberlakukan pembelian cash, baik itu outlet grosir bahkan outlet-outlet rombong. Berarti peluang untuk produk bumbu Indofood sangat bagus, karena pihak distributor masih memberikan kredit selama seminggu untuk pengambilan di bawah 500 ribuan. Hal lain yang Aji dapatkan adalah kecap saset untuk segmen lower. Di sini justru kecap bango yang merajai pasar.
Sepertinya Aji harus split area agar bisa lebih fokus. Mungkin ia harus mendiskusikan dengan Pak Putu untuk plan pembukaan area baru menggunakan distributor lokal. Kel, aku udah selesai, kata Aji setelah menganalisa semuanya. Baru jam 3-an, Pak, jawab Michael. Kalau melakukan scanning area itu nggak butuh lama-lama, Kel, jawab Aji. Masa sih, Pak? Ujar Michael masih bingung. Oke gini deh, kamu tunjukin aku satu pasar lagi, baru aku akan jelasin ke kamu cara cepat membaca peluang di market, kata Aji membuat Michael semangat. Oke, Pak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di salah satu pasar kecil, kemudian Aji memarkir mobilnya tak jauh dari pasar. Yuk, ujar Aji mengajak Michael turun dari mobil. Mereka melangkah ke pasar dan Aji menghentikan langkahnya sambil bertanya ke Michael. Dari sini, apakah kamu udah bisa menilai kondisi dan potensi pasar ini? Tanya Aji, dan Michael hanya menggelengkan kepalanya sambil nyengir. Kamu lihat, apakah tukang parkirnya memakai seragam oranye seperti tukang-tukang parkir yang tadi kita lihat di beberapa pasar? Tanya Aji melihat seorang juru parkir yang memakai pakaian biasa. Tidak, Pak, terus apa hubungannya dengan belum sempat Michael menyelesaikan ucapannya, Aji menyela. Pertama, berarti di pasar ini PD pasarnya belum terlalu aktif dan bisa dikatakan nggak peduli dengan situasi pasar, jawab Aji menggantung. Karena kenapa? Lihat aja tukang parkirnya nggak memakai seragam. Kenapa PD pasarnya belum aktif atau bisa dikatakan cuek dan nggak terlalu peduli? Karena setoran outlet atau toko-toko sangat kurang ke mereka. Berarti pemasukan para toko-toko di sini juga pastinya kurang. Itu tandanya pelanggan atau masyarakat yang berbelanja di pasar ini sangat kurang atau jarang. Kata Aji membuat Michael mengangguk. Kesimpulannya di pasar ini potensinya bisa dikatakan kecil. Oh gitu ya, Pak, kata Michael baru menyadarinya. Mau buktikan apa yang aku bilang nggak? Tanya Aji sembari berjalan masuk ke dalam pasar. Boleh, Pak, ujar Michael sambil mengikuti Aji dari belakang. Berhenti dulu, kata Aji menghentikan langkahnya dan melihat ke salah satu toko di depan mereka. Kamu lihat, Kel, dari jauh aja kita udah bisa tahu kalau toko ini rada sepi. Kenapa? Karena stok produk seperti Indomie, minyak, dan beras hanya berada di depan outlet dan jumlahnya sedikit. Hanya stok di display itu aja yang mereka punya. Lanjut Aji sambil menunjuk ke arah toko. Tidak ada stok menumpuk seperti gunung gitu di dalam tokonya. Ngerti nggak maksudku? Sedikit, Pak. Jadi menurut Michael, toko nggak berani nyetok banyak karena memang daya beli masyarakat di pasar ini nggak banyak. Atau mungkin pasarnya rada sepi, jawab Michael membuat Aji tersenyum. Yup, kata Aji. Mau buktikan lagi nggak? Iyalah, Pak. Sini, Aji memanggil Michael mendekat ke toko, lalu Aji mengambil sebuah produk Indomie di bagian baris ketiga dari dalam yang terdisplay di rak toko. Nih, debunya banyak, berarti produknya jarang keluar dan udah lama terpajang di sini. Karena produk Indomie inilah yang bisa dikatakan patokan buat kita untuk mengukur ramai tidaknya suatu pasar. Lanjut Aji memperlihatkan produk itu ke Michael. Jadi kesimpulannya Indomie di sini kurang jalan, bukan karena produknya tidak laku, tapi memang orang yang datang berbelanja sangat sedikit. Oh, Michael sama ngerti, Pak, kata Michael manggung-manggung. Oke, fix kan? Udah bisa membaca dengan cepat situasi dan potensi pasar kan? Tanya Aji dan Michael menjawab iya dengan mantap. Sekarang kita kembali ke pasar sentral tadi. Aku akan jelasin perbedaannya, kata Aji selanjutnya sambil melangkah keluar pasar. Siap, Pak. Aji dan Michael kembali ke pasar sebelumnya, pasar sentral Gorontalo. Aji memarkir mobilnya seperti biasa, tak jauh dari pasar.
Dari sini udah kelihatan kan, Kel, 3 orang juru parkir jelas memakai baju atau rompi orange, berarti PD pasarnya di pasar ini banyak duitnya. Dan para juru parkir di sini terorganisir, kata Aji melihat beberapa orang juru parkir yang sudah sibuk menata beberapa motor di parkiran. Berduit berarti setoran dari toko-toko banyak. Betul, Pak. Berarti pasar ini ramai, kata Michael menimpali. Yup, kalau gitu kita turun lagi. Ajak Aji untuk turun dan melihat satu contoh toko. Nah, lihat kan, stoknya menumpuk, gula, beras, dan juga beberapa Indomie yang stoknya bertumpuk, beberapa karton, dan beberapa sak, kata Aji saat melihat satu toko. Lalu menunjuk beberapa karung beras dan gula menumpuk di depan maupun di bagian dalam toko. Ayo lihat produknya. Aji melangkah masuk ke dalam toko lalu melakukan hal yang sama seperti di pasar kecil tadi. Ini produknya bersihkan, berarti di sini terjadi perputaran atau keluar masuknya produk lumayan cepat. Kata Aji setelah memperlihatkan ke Michael satu bungkus Indomie dengan kondisi lumayan bersih dan tak berdebu. Kesimpulannya, pasar ini ramai pengunjung. Clear kan? Clear banget, Pak, jawab Michael. Berarti fokus kamu itu ke pasar-pasar yang ramai pengunjung. Karena jikalau kamu fokus ke pasar sepi, bisa-bisa produk kita akan banyak stok, jawab Aji dan cukup dipahami oleh Michael. Siap, Pak. Udah ada gambaran sih, Pak. Bahkan banyak nanti. Michael mau coba mapping dulu, Pak, buat eksekusi pelan-pelan, jawab Michael. Dan Aji hanya mengangguk sambil tersenyum menjawabnya. Kalau gitu, yuk balik hotel aja, pengen ngirim email ke Pak Putu, kata Aji. Pak, saat mereka dalam perjalanan ke hotel, kembali Aji mengajak Michael untuk berdiskusi. Jadi, apa langkah selanjutnya setelah kamu mengetahui sasaran market kita? Tanya Aji sambil menyetir. Nanti Michael akan buat plan dulu, Pak. Mungkin akan saya mapping dulu pasarnya, kata Michael namik. Aji geleng-geleng kepala. Bahasa kamu masih bahasa di awang-awang, Kel, ujar Aji membuat Michael nyengir. Biasakan menjawab itu, harus jelas. Apa yang harus kamu lakukan itu adalah melihat potensi kompetitor di setiap pasarnya bagaimana. Kalau kamu bisa mendapatkan informasi mengenai volumenya, malah lebih bagus, akan mudah menentukan target volume.